Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para teman-teman sekalian. Hari ini kami dari Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi biasa mengadakan suatu kegiatan podcast. Nah, dalam podcast hari ini kami kedatangan tamu istimewa. Biasanya kami sering bersama-sama dengan para buruh, para aktivis buruh, para pejuang-pejuang buruh. Tapi hari ini kami kedatangan tamu istimewa. Kita perkenalkan, yaitu Bapak Agus Ruli Ardiansah. Beliau adalah Sekretaris Umum Serikat Petani Indonesia. Serta beliau pun adalah baru kemarin, tanggal 5 Oktober kemarin, terpilih menjadi Ketua Majelis Nasional Partai Buruh. Nah, sekarang kita berdua di sini akan berbincang-bincang tentang apa itu SPI, Serikat Petani Indonesia, peran-perannya di masyarakat khususnya bagi bangsa Indonesia ini, dan bagaimana petani-petani bisa dikoordinir menjadi masuk pada Serikat Petani Indonesia ini. Maka beliau hari ini hadir bersama kita untuk menggali tentang apa itu Serikat Petani Indonesia. Dan bersama saya Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi, Idris Idham. Semoga acara podcast ini dapat memberikan kecerahan kita bahwa petani pun berserikat. Begitu kan, ya. Pak Agus Ruli. Selamat siang, Pak Ruli. Bisa mau hadir di tempat kita ini, di kantor kita ini, di Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi. Nah, sebelum panjang lebar menceritakan tentang SPI, banyak kita akan menanyakan Pak Agus Ruli ini bagaimana tuh kiprah secara pribadi Pak Agus Ruli kok bisa tertarik masuk ke SPI ini? Apakah benar petani atau bagaimana? Apa nih cerita Pak Agus dulu nih? Karena orang mau tahu nih. Pak Agus ini perannya di SPI sebagai sekutu, mau tahu nih. Di mana backgroundnya Pak Agus? Oke, Pak Agus silakan. Atau dipanggil dengan apa nih? Ruli. Pak, Bung atau Pak? Terserah. Oh, terserah ya. Karena petani kita Pak ya. Pak Ruli, gimana perannya Pak Ruli nih? Ya. Cara pribadi Pak Ruli. Baik, terima kasih Pak Idris. Kita sudah diundang ke tempat teman-teman podcast, dan mudah-mudahan nanti obrolan kita ini bisa sama-sama kita jadikan sebagai media pembelajaran kita semua. Yang pertama ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Idris bahwa ya saya sekarang di Serikat Petani Indonesia dipercaya menjadi sekretaris umum. Dan secara pribadi tadi kenapa bisa tertarik di SPI, ya memang saya dulu memang aktif di gerakan mahasiswa ya, gerakan mahasiswa di daerah di Jawa Barat gitu kan, terus juga di Garut. Jadi memang kalau dulu zaman Orde Baru ya tahun 90-an kita memang sudah selain menjadi aktivis gerakan mahasiswa juga ya memang juga melakukan kerja-kerja pembelaan, pendampingan terhadap persoalan-persoalan rakyat ya, gitu. Dan ya kalau di Jawa Barat, di daerah-daerah ya tentunya ini akan sering ketemu dengan persoalan-persoalan masyarakat desa atau petani, gitu. Nah dari situ artinya kita selain gerakan mahasiswa mengkritisi pada saat itu Orde Baru yang kita sama-sama ketahui ya sangat otoriter kan, dan tidak boleh orang menyampaikan kritik, diawasi dan segala macam. Ya kita terus bergerak, karena kalau gerakan mahasiswa tahun 90-an kan sudah memilih untuk bagaimana bisa turun langsung ke masyarakat. Nah, turun langsung ke masyarakat, ke petani, dan ya mulai dari tahun 90-an itulah kita juga mengangkat kasus-kasus tanah di berbagai daerah. Gitu.
termasuk misalnya kayak di Jawa Barat kita dulu kenal misalnya kasus Badega, kasus Cimacan, terus ya kasus-kasus juga di wilayah-wilayah provinsi-provinsi lain yang juga ya teman-teman mahasiswa itu banyak turun ke sana. Nah dari situlah akhirnya kita punya kesadaran bagaimana petani ini berjuangnya tidak lokal-lokal lah, tidak masing-masing daerah. Kita harus punya sebuah organisasi perjuangan untuk di tingkat nasional. Maka dari itu sejak kesadaran itu ada tahun 98 pasca reformasi, setelah Soeharto turun, kita baru agak berani mendeklarasikan organisasi petani secara terbuka. Jadi 98 bulan Juli setelah Soeharto lengser, ya kita deklarasikan namanya dulu masih Federasi Serikat Petani Indonesia, organisasi petani di tingkat nasional. Dan ya kalau saya sendiri secara pribadi gabung di Serikat Petani Indonesia ini di tahun 2000 gitu. Ya yang sebelumnya memang aktif di daerah ya gitu. Dan diminta untuk menjadi pengurus SPI di tingkat nasional sejak tahun 2000 nasional ya. Oke. Ini memang berangkat dari gerakan mahasiswa. Dari mahasiswa lu ya. Aktivis mahasiswa ya. Oh, ini generasi tahun 90-an. Banyak orang yang anak muda belum tentu paham. Oke. Nah, sewaktu Serikat Petani ini kan orang kan nggak paham kan bicara tentang Serikat Petani Indonesia. Nah ini hampir sama nggak dengan bahasanya itu kayak Serikat Pekerja atau bagaimana gitu organisasinya ini? Ya, karena nama itu sama serikat. Ya, ya artinya kan serikat ini hanya jenis atau model organisasi ya, bisa macam-macam, bisa yang namanya paguyuban, kelompok gitu kan. Ya serikat ini juga salah satu pilihan kenapa kita memang membangun serikat, karena bisa nanti dari serikat-serikat ini bisa membangun organisasi yang lebih besar, misalnya menjadi federasi, menjadi konfederasi kan gitu. Gitu. Dan ya kalau apa yang diperjuangkan menurut saya sama, karena memperjuangkan persoalan-persoalan hak-hak petani ya. Kalau misalnya Serikat Pekerja ya memperjuangkan hak-hak dan juga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman pekerja atau buruh. Jadi yang disampaikan teman-teman SPI ke para petani, mohon maaf nih, ini mohon maaf nih ya. Petani itu kan bahasanya kan kalau konotasi masyarakat itu kan petani itu kan ya kita ini sekali lagi mohon maaf pendidikannya pendidikan ini di Indonesia, kalau di luar negeri petani itu kan keren gitu. Bangga jadi petani kan. Jadi kita petani itu kan kelasin seakan-akan ekonominya itu di bawah. Jangan ekonomi, ininya di bawah, apa namanya? Pendidikannya di bawah. Nah, bagaimana peran SPI bisa menyadarkan petani untuk gabung ke dia? Ayo petani gabung ke kita. Dan kalau Anda bergabung, apa manfaatnya Anda dapatkan? Gimana tuh perannya tuh SPI ini? Kampanye ini kepada para petani yang mohon maaf pendidikannya dan pendidikan dan ekonominya itu kurang gitu. Ya gimana tuh perannya Pak Agus Rudi nih? Apa lebih ya memang yang pertama harus dipahami adalah bagaimana kita masuk dalam persoalan-persoalan petani itu sendiri ya. Misalnya kalau SPI yang melihat memang ya petani itu artinya masih merupakan penduduk Indonesia yang besar, dan ya kita menjelaskan ya setiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak. Dan ya salah satu penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi petani adalah bagaimana petani punya tanah. Nah, dan tanah itu harus menjadi hak bagi petani yang dijamin, dipenuhi oleh negara untuk petani. Hak atas tanah, karena artinya negara mempunyai kewajiban untuk menjamin pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang disebut layak ya sebagai petani
dan juga menjadi pekerjaan yang layak harus ada tanah. Dan tanah ini kita melihat bahwa ini menjadi persoalan yang sangat timpang di negeri kita. Gitu. Masyarakat mayoritas misalnya agraris, petani, tapi kepemilikan tanah di Indonesia masih sangat timpang. Justru petani-petani yang tinggal di pedesaan itu kepemilikan tanahnya sangat rendah, di bawah 0,5 hektar. Itu bahkan banyak yang menjadi buruh tani, gitu kan. Sama sekali ya. Iya. Jadi buruh tani itu rata-rata nggak punya tanah. Sementara di satu sisi kelompok kecil justru menguasai tanah besar, bahkan bisa jutaan hektar, gitu. Ada dalam bentuk misalnya perkebunan swasta, perkebunan negara, pertambangan. Disitulah sebenarnya juga terjadi sentra-sentra atau kantong-kantong kemiskinan masyarakat di sana. Berarti kan ada persoalan ketimpangan yang terjadi, sehingga salah satu tema perjuangan dari SPI adalah bagaimana petani mendapatkan hak terhadap tanah. Kalau kita menyebutnya tidak hanya tanah tapi kekayaan alam ya, baik tanah maupun juga kekayaan yang terkandung di dalamnya. Karena itu juga menjadi persoalan ketimpangan ekonomi terhadap petani atau seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini Pak Agus, yang anggota Pak Agus ini, kalau tadi dengar ceritanya, rata-rata itu adalah petani-petani kelas buruhnya. Ya. Petani, real petani, benar? Ya. Di real petani yang di kolam semua ya. Nah, jadi mereka ini tapi bukan real petani ini. Saya mau tanya ini apa nih bagus sih bedanya nih antara, kan masyarakat itu tahunya kan kalau bicara petani di masa Indonesia ya umumnya itu kelas menengah atas lah tahunya, dia tahu mengenal HKTI, nah, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, kan lebih kenal gitu. Serikat Petani Indonesia pun mungkin saya pun baru kenal 6 bulan ini aja, Pak Agus gitu kan. Apa tuh antara HKTI dan SPI, di mana posisinya tadi kan Himpunan Kerukunan Tani, yang ini Serikat Petani. Apa nih di posisi mana dia? Ada perbedaannya atau gimana nya gitu? Kalau secara organisasi pasti berbeda ya, HKTI dan SPI. Dan kalau dari sejarah pembentukannya juga berbeda. Kalau SPI justru kita memang membentuk organisasi tani ini untuk justru melakukan perjuangan terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Orde Baru pada saat itu. Nah, kalau HKTI ya memang organisasi yang dibentuk oleh Orde Baru dari sejarahnya. Dari sejarahnya. Karena dulu memang pemerintahan Orde Baru sangat otoriter. Rakyat itu tidak boleh berorganisasi. Hanya satu organisasi yang boleh ada. Misalnya kalau petani nelayan HKTI, atau ada yang nelayan HSNI. Kalau pemuda hanya KNPI. Tidak boleh ada yang lain. Kalau yang ada yang lain disebut bisa dibubarkan atau misalnya disebut OTB, organisasi tanpa bentuk misalnya. Kalau Serikat Pekerja dulu namanya itu SPSI. Ya, SPSI hanya satu, gitu kan, tidak boleh gitu. Nah, itulah organisasi yang memang dibentuk oleh Orde Baru sejarahnya ya. Kalau sekarang perjalanannya ya artinya sudah ada kebebasan berorganisasi, bahkan HKTI misalnya ada 2 organisasinya, yaitulah dari perkembangan kebebasan lah sekarang untuk melakukan organisasi ya bagi masyarakat. Dari sejarahnya beda, dan juga artinya secara keorganisasian juga tentu berbeda. Nah, ini bagus nih, Indonesia kan luas banget nih, dari Sabang sampai Merauke, dan luas 34 provinsi. Nah, SPI ini dari 34 provinsi ini itu sebarannya itu apakah di Indonesia itu ada atau bukan, Pak? Ya harusnya ada, tapi kita baru ada di 16 provinsi ya, dan 4 atau 5 ya provinsi masih dalam persiapan. Jadi ada sekitar 20 atau 21 provinsi lah. 16 sudah definitif, 4 atau 5 ini sedang kita upayakan untuk persiapan pembentukan SPI di
tingkat provinsi. Oh, banyak. Kalau kita aja Parkes baru 11 provinsi. Kita Parkes baru 11. Ini udah 16 sampai 20 ya. Artinya ini. Nah, kiprahnya ini selama tahun 98 sampai saat ini itu yang momentum yang suatu yang dihasilkan tonggak pencapaian yang menurut Pak Agus terbagus itu apa tuh? Apa yang tercapai? Keberhasilan apa yang disampaikan ke teman-teman, ini loh SP ini berhasil seperti ini, apa tuh keberhasilan tertingginya misalnya? Ya misalnya ya untuk perjuangan untuk kasus tanah ya, misalnya ada beberapa kasus tanah yang sudah terselesaikan, di mana misalnya tanah masyarakat yang dirampas oleh pihak perkebunan swasta atau oleh perusahaan-perusahaan tambang, perusahaan juga misalnya perusahaan minyak, atau misalnya juga banyak di beberapa daerah juga dengan perusahaan asing misalnya kan gitu. Nah itu ya banyak yang sudah berhasil dikuasai, dikelola, bahkan artinya itu menjadi sebuah keberhasilan dan peningkatan ekonomi bagi petani gitu kan. Dan tentunya selanjutnya juga kita juga artinya bagaimana sekarang menata sebuah kampung reforma agraria dari hasil perjuangan redistribusi atau penyelesaian konflik-konflik agraria itu, menata sebuah kampung baru di mana lahan pertaniannya, di mana misalnya lahan untuk konservasinya, di mana misalnya untuk lahan khusus ternak, di mana lahan misalnya untuk perumahan, untuk fasilitas umum, dan juga misalnya sarana prasarana yang lain, sehingga kita memang sedang mendorong daerah-daerah yang hasil perjuangan reforma agraria atau redistribusi tanah ini dibangun kampung-kampung reforma agraria, dan juga menjadi sebuah kawasan yang lebih besar, bagaimana juga ini menjadi kawasan daulat pangan. Kawasan daulat pangan. Di situ ada tanaman pangan, di sini ada dibangun juga koperasinya, gitu kan, dibangun juga sistem pertanian agroekologinya. Jadi menjadi satu kesatuan yang terintegritas, menjadi sebuah harapan kita menjadi sebuah kawasan daulat pangan. Nah, ini bagus nih, lebih balik lagi sedikit. Kan kalau orang bicara Serikat Petani Indonesia, kesan itu petani itu kan adalah yang di sawah. Nah, anggotanya ini apakah di luar yang petani sawah itu ada nggak yang petani kayak nelayan atau petani tembakau, peternakan? Gimana bagus? Ya kalau petani kita ya memang petani secara umum ya, ada petani pangan, sawah misalnya kan, bisa palawija, pangan, ada juga petani untuk perkebunan misalnya sawit, terus karet kan gitu. Terus juga ada memang peternak juga, ada juga petani hortikultura gitu kan, sayuran, buah-buahan gitu. Dan juga ada juga ya memang artinya petani yang juga nelayan gitu kan, misalnya ada gitu kan. Nah, tadi kan sebenarnya kan ini untuk para petani yang tadi disebutkan tadi kan, petani, orang perkebunan, nelayan. Ini kalau ceritanya Pak Agus ini kan kalau bergabung dengan SPI, dengan Serikat Petani, jika petani itu kelompok dianggap rendah, tapi jika bergabung bisa menghasilkan sesuatu yang besar kan? Sesuatu besar. Ya, artinya kalau kita bersatu, kita berserikat, semua itu bisa dipecahkan dengan bersama-sama untuk kemajuan kita semua kan? Karena gerakan dari bawah ya kan? Nah, kira-kira nih saat ini berapa nih keanggotaan teman-teman yang terdata gitu? Kalau saya pekerja kan asumsikan yang terdata itu 3 jutaan yang berserikat, dari puluhan juta, 40 juta ya 3 jutaan gitu. Nah, kalau di petani ini yang terorganisir ternyata berapa juta atau berapa ini kira-kira? Ya kalau yang di SPI ini memang perlu ditingkatkan ya untuk pendataan database anggota SPI ya. Karena kan ya kadang-kadang petani karena persoalan di daerahnya, dia pergi transmigrasi, dia kerja di perkebunan, tidak lagi di tempat
tapi paling tidak yang tercatat yang kita ada sekitar 750.000 Anggota ya? anggota kita 750.000 yang sekarang artinya ada di 16 lah yang definitif dan ya. 5 sedang persiapan ya untuk misalnya 5 ini Bali, terus ada kawasan Kalimantan sebagian dan Sulawesi. Itu yang dalam tahap persiapan. Tapi alhamdulillah Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah kita sudah ada definitif termasuk Kalimantan Selatan ya. Kalimantan Selatan. Oh, ini kira-kira kalau Indonesia ini petani itu berapa persen? Penduduk itu berapa juta kira-kira? Kalau menurut data BPS itu. Sekarang ya mungkin semakin berkurang. Kalau dari data BPS berapa 26 juta ya. Juta petani itu ya. 26 juta ya. Kurang ya. Ya. Penduduk banyak kan yang jadi pegawai buru-buru gitu Ya, kan. ya. Ya sekarang kalau buru ketahuan Nah. 2 sampai 3 juta kayaknya. Ya. Kalau petani kan Tadinya memang harus berhadapan dengan alam nih. karena jarang Pak. Ya. Anak kalau petani, kita petani, anak kita jangan sampai jadi petani ya gitu. Jarang kita bapaknya petani, anaknya jadi petani. Ini bahaya juga nih kan ke depannya. Nggak ada lagi orang yang mau bertani. Nah, ini Pak, tadi kan cita-cita tadi petani kan bagus kan, perjuangannya, begitu daulat pangannya, kayak kamu agraria tadi itu kan bagus. Nah, ini kemarin ini kan ada suatu undang-undang. Ya, namanya sebutnya kita omnibus law lah, gitu kan. Kan bukan hanya undang-undang ini kena di yang ramai kan kemarin protes itu kan serikat pekerja. Nah, undang-undang ini kena juga nggak ke petani, ke masalah petani dan bahaya di undang-undang ini bagi petani Indonesia? Ada nggak membahayakan? Ya banyak, karena ya SPI juga sekarang kan juga sedang melakukan uji formil ya di Mahkamah Konstitusi. Jadi kita sama juga dengan beberapa organisasi lingkungan, masyarakat adat dan juga gerakan yang lain. Jadi memang kita melihat ya ini juga bukan hanya bagi teman-teman buruh ya, persoalan investasi, kepastian kerja, perlindungan gitu kan. Tapi untuk di petani ini juga sangat merugikan. Misalnya di Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan misalnya kan itu harus jelas ya bahwa kalau terjadi alih fungsi lahan gitu kan, alih fungsi lahan itu ada kewajiban dari pemerintah untuk menyediakan ganti dengan luasan dan kesuburan yang sama. Nah di dalam Omnibus Law itu sudah tidak berlaku lagi tuh konversi lahan asal untuk kepentingan pembangunan, apalagi ditambah untuk kepentingan sarana atau pembangunan proyek strategis. Itu nggak ada lagi tuh, negara harus mengganti. Padahal kita selalu menyoroti konversi lahan, luasan sawah di Indonesia semakin berkurang, petani semakin berkurang, anak muda sudah tidak mau lagi. Tapi di satu sisi perlindungan terhadap itu tidak terjadi, dan ini semakin diperkuat melalui undang-undang Omnibus Law ini. Termasuk juga persoalan impor pangan. Gitu. Misal impor pangan di dalam undang-undang pangan kita itu harus memperhatikan kapasitas produksi dalam negeri gitu, memastikan. Nah di dalam Omnibus Law itu tidak ada lagi tuh melihat lagi tuh produksi kita cukup berlebih atau tidak lagi tuh, hilang tuh. Nah yang terakhir mengenai persoalan bank tanah nih, yang bank tanah ini ya ini sebenarnya lebih kepada memang untuk kepentingan investor daripada bagaimana memberikan juga pemerataan keadilan terhadap ketimpangan penguasaan tanah tadi yang di tingkat desa. Apa maksud bank tadi itu maksudnya apa? Jadi pemerintah memang bagaimana mempunyai dan menguasai tanah yang memang diperuntukkan sebenarnya lebih kepada pembangunan dan kepentingan investasi. Tanah ini dikuasai oleh pemerintah, tapi diberikan untuk investasi. Nah, kalau misalnya ada pembangunan misalnya yang atas nama proyek strategis, ya jadi pemerintah tidak
selalu berkonflik dan tidak harus misalnya juga mengeluarkan lagi ganti rugi, sudah ada lahannya, pembebasan lahannya sudah. Nah, ini sudah kan ini. jadi pemerintah sudah menyiapkan tanah tersebut. Kalaupun diganti tidak dibuat lagi konversi lahannya, Nah, enggak ya. gitu. Nah sekarang di Indonesia itu berapa nih? Pengurangan ini signifikan setiap tahun dong. Ya. Pengurangan kayak sawah atau apa? Berapa ya? Sekitar 100.000 ya. 100.000 hektar per tahun. Itu. Ya. Rata-rata untuk buat pabrik gitu. Iya, macam-macam lah, untuk perumahan, untuk gitu. pokoknya di luar kawasan pertanian lah, konversi lahan itu. Masa kalau mau kemana itu, kalau ke Semarang, Nah. itu sebelah itu di Batang itu. Iya. Udah dibikin itu tuh shopping tol itu ya. Iya. Dibuat Ya. pabrik pindah itu kan. Iya. Harusnya kan sebagai negara agraris dan harus menjamin kesediaan pangan, itu memang sudah benar. Undang-undang perlindungan lahan pertanian pangan itu harus dilindungi, harus ada gantinya. Dengan Omnibus Law ini itu jadi hilang ya. Eh. Oh ya, bahaya dari 3 contohnya dibuat ke depannya Indonesia bisa ya. mungkin mau jadi negara industri kali. Iya. Padahal Jepang sendiri menguatkan, nama Thailand sendiri, Vietnam menguatkan sektor pertanian pangannya ya. Gitu. Karena ya ketahanan pangan ya kan kata orang perang ke depan itu kan ketahanan pangan kan? Bukan lagi perang senjata kan sampai menguasai pertanian. Dia pemenangnya. Soekarno ya bilang juga siapa yang menguasai pangan dialah yang akan menguasai dunia. Nah, benar nggak kalau ada yang menyatakan kayak tadi kan kayak perlindungan kayak impor pangan. Nah, kan ada yang menyatakan nih, kita sedikitnya negara itu kan sering impor beras. Ada yang bilang beras kita juga betul banyak. Gimana? Beras kita banyak. Ada yang bilang gitu kan. Kenapa kita impor atau apa? Itu menurut Bapak emang sawah sawah petakan kita sawah-sawah di Indonesia itu kurang memenuhi warga negaranya atau perlu impor? Emang sebenarnya cukup impor itu cuman sejenis impor itu kayak tadi tanpa melihat memperhatikan produksi dalam negeri. Jadi kayak cukup impor gitu. Kalau dari data yang kita selalu ketahui ya, kita lihat dari berbagai lembaga dan kementerian sebenarnya berlebih. Cukup ya dalam negeri gitu. Nah, karena kan tapi ini kan berbeda nih, Kementerian Pertanian beda sebagai lembaga atau kementerian yang kerjanya memproduksi, dia menyatakan cukup. Tapi Kementerian Perdagangan kepentingannya entah lain menyatakan penting untuk jaga-jaga, misalnya entah alasannya apa gitu, karena stok di Bulog sudah mulai ya diperkirakan tidak akan cukup. Nanti ke depan akan ada kemarau atau banjir kayak gitu, atau menghadapi tahun baru lebaran gitu kan, kayak gitu prediksi-prediksinya itu. Nah, tapi dari inti semua itu menurut saya memang data kita yang memang belum bagus. Data luasan lahan, produksi itu belum sama, belum satu pintu data kita. Sensus kita itu kan dulu ada sensus, kalau ada sensus sawah ada sensus pertanian, ada kan ya, dan itu yang sampai sekarang tiap tahun itu nggak selesai selalu beda. Itu berbeda terus. Iya. Nah, beda lagi misalnya nanti ya Kementerian Desa yang harusnya juga punya kan gitu potensi di masing-masing desa gitu. Nah, ini yang selalu berbeda gitu menurut kita. Kalau dari data yang ada harusnya cukup, memang harus cukup gitu ya. Tapi memang kebijakan lain ya kalau kita istilahnya ya kemarin garam pun impor, semua impor gitu, pajul pun impor, cangkul pun impor kan, jadi kebiasaan dipakai masyarakat diimpor. Iya, jadi nah, yang paling keren lagi nih, ini biar bahasa ini ya, ada tren gitu, ada suatu tren atau kebiasaan atau apa namanya bagi pemerintah ini, ya setiap ada panen, setiap panen itu kenapa impor? Lagi panen beras kita impor beras, panen apa kita impor. Ini kayaknya kayak ada kesan seperti itu di pemerintah ini. Itu menurut Pak Agus itu gimana tuh? Emang suatu permainan atau suatu apa nih? Ya
saya juga nggak bisa memastikan itu permainan atau di hal yang sengaja ya, tapi memang itu ya terjadi hampir setiap tahun ya, gitu kan. Karena yang pertama memang peran negara memang harus kuat. Nah, makanya mandat dari Undang-Undang Pangan ini bagaimana pemerintah harus segera membuat badan pangan yang bisa mengambil kebijakan-kebijakan strategis terhadap persoalan pangan, dari mulai luasan lahan sawahnya sampai misalnya produksinya, sampai misalnya distribusinya, misalnya baik itu stok di Bulog sebagai buffer stok dan juga penjaga stabilitas harga, dan juga bagaimana juga pangan yang beredar di masyarakat. Karena kan Bulog ini ya selama ini kan juga terbatas. Dia dikasih anggaran untuk menyerap hasil panen kan juga terbatas gitu. Sementara harga Bulog juga ternyata di lapangan lebih tinggi dari harga di pasar. Jadi petani lebih baik menjual juga ke penjual pasar umum kan daripada ke Bulog. Iya, jadi gitu. Semua udah orang udah pada paham tuh kalau bukan seperti itu kan. Nah, ini tadi saya tertarik dengan peran negara harus kuat. Peran negara harus kuat, dan itu kan ditopang oleh partai-partai politik juga kan, harus kuat mereka. Nah, saya tanya nih, dari ada nggak dikasih partai politik ataupun juga namanya lembaga, sadar masyarakat atau apa, ini yang peduli dengan kaum petani, yang peduli kaum petani tentang kedaulatan pangan ini? Ada nggak platform dari partai itu yang tentang kedaulatan pangan ini? Maksudnya kan ya kita ini ya, kalau bicara partai kan waktu mau kampanye orang diceritain jual kecap lah, kayak kecap cuma nomor 1 kan, nah tidak ada kecap yang nomor 2. Nah sekarang setelah itu terjadi, setelah duduk sering melupakan tentang padahal Indonesia adalah negara agraris, Indonesia petaninya kuat banyak, tapi kok ngelihat cerita ini yang terjadi ekspor sembarangan, omnibus law ini, kesannya tuh petani kayaknya dicuekin lagi. Ada nggak partai itu yang peduli dengan petani saat ini? Ya kalau di platform pasti semuanya memasukkan persoalan petani, buruh dan lain-lain ya. Ya selama SPI bergerak dari 98 ya memang belum ada yang konsisten ya untuk bagaimana memperjuangkan petani, konsisten menyelesaikan persoalan konflik agraria, memberikan hak petani untuk terhadap tanah gitu kan. Terus juga misalnya persoalan pertaniannya dari mulai hulu sampai ke hilir, itu juga belum ada kepastian yang jelas ya untuk melindungi setiap warga negara, balik lagi mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak gitu. Itu yang kita belum melihat secara konsistensi dari partai yang ada ya gitu. Oh, nah tadi yang cerita omnibus law tadi, kejelekan dampak omnibus law tadi, ya kan yang tadi sebutkan ini contoh 3 nih tadi kan, ada 3 hal yang tadi, perlindungan lahan, impor pangan, bank tanah, itu kan membuat pertanian di Indonesia itu berkurang atau menjadi masalah nanti ke depannya. Waktu teman-teman SPI mengajukan formil dan juga nanti material rencananya, ada nggak dukungan dari partai politik atau dukungan dari orang-orang partai itu untuk oh ini emang nih salah ya, bertemu dengan mereka gitu? Ya nggak ada kan, justru omnibus law itu disetujui oleh DPR kan gitu. Disetujui oleh DPR. Kebijakan-kebijakan kalau saya ditanya kebijakan di pertanian itu sebenarnya sudah cukup relatif lebih baik lah ya. Misalnya tadi untuk lahan harus dilindungi, pemerintah harus menyediakan lahan pengganti kalau misalnya terjadi konversi lahan. Kedua, mengenai impor itu sudah jelas di Undang-Undang Pangan, itu harus memperhatikan kesediaan dan produksi dari dalam negeri. Nggak boleh itu sembarangan. Di dalam Undang-Undang Pangan seperti itu. Nah sekarang dihancurkan semua itu oleh undang-undang omnibus law ini. Ya tentunya ya DPR itu juga yang menyetujui kan gitu. Jadi ya
itu juga sangat berat ya, sangat memukul kita lah dari organisasi petani. Kan gitu ya. Jadi platform yang indah-indah partai itu setelah dinyatakan dalam Omnibus Law nonsen semua ya, doain semua ya. Nah, dalam gerakannya SPI ini ada nggak bagus SPI ini berafiliasi keluar? Kita kan serikat pekerja kan kita ada keluarnya gitu kan, dengan negara-negara lain, seluruh petani-petani di dunia bersatu. Ada nggak di dunia ini? Ya kalau SPI sendiri ya juga mempunyai jaringan internasional ya. Oh, di jaringannya internasional ya. Namanya Lavia Campesina, organisasi internasionalnya Lavia Campesina, dan itu juga bersama dengan beberapa negara lah di beberapa benua ya, di Eropa ada, di Amerika di Amerika ada, terus juga di Asia Selatan, tentunya juga di Asia Tenggara dan Asia dan di Afrika ya. Kita juga membangun dalam sebuah wadah organisasi di tingkat internasional namanya Lavia Campesina. Pusatnya? Nah sekarang ini ada di Prancis sebagai koordinator ICC-nya ya, International Koordinator Komitenya di Prancis gitu, dan baru kemarin memang. Dan ya kita memang artinya terus memperjuangkan persoalan-persoalan petani di Indonesia. Ini juga terjadi di belahan negara sana gitu kan, di negara lain gitu, di Afrika, di Korea, di Jepang. Persoalan kebijakan impor yang jor-joran dan tidak melindungi juga produk dari petaninya itu juga terjadi. Jadi kalau misalnya kita dengar misalnya impor beras dari Thailand, dari Vietnam ke Indonesia, itu bukan beras petani Thailand, bukan beras petani Vietnam, itu beras-beras perusahaan-perusahaan beras yang ada di Vietnam. Jadi persoalan petani sama saja dengan petani kita gitu. Jadi itu bukan beras petani yang bisa menguntungkan langsung kepada petani Thailand atau petani Vietnam. Itu adalah perusahaan-perusahaan beras, perusahaan pangan yang skalanya besar. Itulah yang diimpor ke kita misalnya. Kalaupun misalnya kita mengambil kebijakan untuk impor mentah dengan alasan berbagai macam tadi ya. Jadi sebenarnya gerakan yang kita lakukan petani saat ini dengan internasional gerakan petani sama ya, artinya kapitalis kalau misalnya global ini ya, itu sama itu adalah menekan orang kecil ya, bukan menaikkan gitu ya. Bukan. Makanya kita alhamdulillah tahun 2018 yang lalu kita sudah mendesak PBB untuk mendeklarasikan hak asasi petani dan orang-orang yang bekerja di pedesaan. Jadi kita melihat bahwa petani ini juga harus dilindungi. Dia menjadi kelompok masyarakat yang rentan, selain yang sudah ada selama ini, misalnya teman-teman buruh, teman-teman masyarakat masyarakat adat, terus perempuan, anak kan sudah ada tuh. Nah kita sekarang alhamdulillah sudah mendorong bagaimana UN, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa mendeklarasikan tentang hak asasi petani dan orang-orang yang tinggal di pedesaan. Dan itu sudah kita perjuangkan sejak tahun 2001 tuh. Oh iya, khusus yang masalah asasi petani petani itu ya. Petani dan masyarakat yang tinggal di pedesaan. Oh, petani dan desa ya, masyarakat ya. Oh iya, ini nggak ada ya. Kalau buruh ada, anak ada, ini school, gitu ya. Oh gitu. Oke. Nah, ini kita tertarik nih, artinya kan peran-peran kita. Jadi artinya yang mendongkrak ini adalah yang mendongkrak kita untuk maju, yang membuat kita harus maju itu adalah diri kita sendiri kan. Karena tadi misalnya negara itu ya berbuat penguasa dan pengusaha saat ini di dunia pun, nggak ada Indonesia, di dunia pun mereka itu sebenarnya itu menguatkan posisi dia kan. Petani itu hanya untuk sebagai buruh aja lah, dikasih makan lah. Maka tertarik untuk berubah itu diri kita sendiri. Nah ini penting sekali teman-teman, untuk merubah itu diri kita sendiri. Dan itu kita tidak bisa yang namanya menitipkan nasib. Kita tidak bisa menitipkan nasib kepada tokoh tertentu, kepada lembaga tertentu, kepada organisasi tertentu, atau pada partai politik tertentu.
Nah, saya tertarik dengan yang peran kita tadi kan, yang harus berubah kan peran kita. Nah, kemarin yang mungkin di media sudah banyak beredar dan di medsos semua yang beredar bahwa Serikat Petani Indonesia dengan segala kekuatan yang ada gitu kan berani ingin berubah gitu kan, tidak menitipkan nasibnya lagi. Yaitu kemarin salah satunya adalah deklarator pendiri Partai Buruh gitu. Nah, apa yang membuat kok petani gitu kan siap untuk masuk ke situ? Nah, dan juga dampaknya dari anggota ke bawah gitu kan. Bagaimana kekuatan anggota bisa mendorong untuk menguatkan partai ini. Dan ya bahasanya mohon maaf ya, kalau kita bilang kan kalau partai itu anggota terbanyak yang akan yang bilang terpecah belah atau gimana. Nah, koordinasi ini benar kuat nggak? Teman-teman ini kok siap untuk masuk ke bukan lagi masuk ya, deklarator Partai Buruh gitu. Nah, bagaimana ceritanya nih? Apa karena faktor kekecewaan yang tumbuh atau dan ketemu dengan teman-teman serikat buruh, maka bikin Partai Buruh? Gitu. Ya memang dari perjalanan yang paling tidak dari 98 itulah ya kita bergerak dan juga sudah banyak kader-kader senior kita yang sudah juga coba masuk ke dalam politik praktis, tapi juga tidak bisa banyak berbuat karena memang sistem yang ada di partai politik maupun juga sistem politik kita yang juga tidak memberi ruang ya kepada teman-teman yang coba masuk kepada sistem atau partai yang ada. Masuk ya terakhir ini misalnya juga di DPR dan Omnibus Law ini yang juga membuat sebenarnya yang sudah kita perjuangkan, kebijakan-kebijakan yang saya bilang tadi relatif lebih baik sebenarnya menjadi hilang semua dengan Omnibus Law ini. Yaitu ya juga teman-teman di parlemen sana kan yang menyetujui. Dan maka dari itu artinya ya kita memang SPI ya secara organisasi sudah memutuskan sebenarnya sejak tahun 2014 secara organisasi bagaimana SPI harus segera membuat kelembagaan atau partai politik. Jadi mandat itu sudah ada dari sejak tahun 2014 gitu. Nah, sejak 2014 dari kesadaran itulah ada yang nitip ke partai lain, masuk nyalek atau misalnya jadi bupati, jadi gubernur gitu. Dan itu juga artinya ada yang jadi, ada yang ya tidak jadi. Yang jadi pun tidak banyak bisa berbuat yang ini. Dan maka itu dengan mandat organisasi sebenarnya ya kita sejak 2014 berupaya lah untuk bagaimana menjajaki, karena kan ada dua, apakah kita memang membuat sendiri, merintis, atau juga bersama-sama dengan kelompok masyarakat yang lain, ataupun juga dengan partai yang misalnya secara badan hukum juga masih ada gitu kan. Dan kita juga menghitung bahwa memang tidak bisa SPI saja sendiri, dan ini juga harus menjadi kesadaran bersama dengan kawan-kawan dari serikat buruh, karena secara ideologis maupun juga secara teori ya memang diharuskan petani ini harus bersama-sama dengan teman-teman buruh. Dan itu juga sudah kita rintis ya sejak tahun 2016 ya untuk bagaimana kita membangun partai buruh ini. Tapi memang karena ada sesuatu hal sehingga tertunda. Nah, 2021 inilah artinya kan kita mulai membangun lagi nih. Dan alhamdulillah artinya kita sudah melakukan kongres, sudah deklarasi, dan ya kita sama-sama membangun partai ini. Jadi ya kepada kader-kader SPI yang memang sudah misalnya masuk dan sudah menjadi legislatif di berbagai daerah, ya kita harapkan dengan hadirnya partai buruh yang kita bangun ini bersama-sama, kita harapkan untuk segera balik ke rumahnya. Nah, ke rumahnya, ayo kita bangun nih, sudah ada nih partai yang kita punya, kita bangun, dan ya harus kita sama-sama berjuang, tidak lagi melalui dititipkan masuk ke partai-partai yang bukan rumah atau bukan rumah kita. Oke, jadi ini SP ini dari tahun 2014 ya, udah membuat, udah ada suatu mungkin di Munasnya atau Rakernasnya itu sudah membuat
partai, Ya. artinya tidak gagap lah. Ya, harus Sudah bisa- siap sudah siap menjadi untuk keputusan situ. organisasi. Jadi teman-teman di 16 provinsi itu siap secara Ya. ini udah siap karena sudah lama dibentuk ini yang Hmm. tidak gagap ya. Karena kan dalam berpolitik itu Ya, kan dan memang sering- ya dengan berpartai politik ini harus diputuskan bahwa ya dengan berpartai politik ini justru harus membuat atau memperkuat SPI-nya. Gitu. Dengan partai politik ini harus memperkuat, jangan artinya dengan partai politik ini justru serikat petaninya menjadi lemah. Gitu. Dan itu juga yang kita sepakati bersama-sama dengan teman-teman buruh dalam membangun partai buruh ini, bahwa kekuatan utama dari partai buruh ini adalah organisasi gerakan rakyatnya. Jadi ya kalau SPI-nya gerakan rakyatnya lemah, ya partai buruhnya juga akan lemah. Iya. Nah, itu yang harus juga kita lakukan dan menjadi kesadaran kita bersama-sama baik dalam membangun partai buruh, bagaimana juga bisa memperkuat serikat petaninya, serikat buruh. Jadi harapan ke depan dengan masuknya partai buruh ini suatu gelombang kekuatan rakyat bahasanya kan. Petani dan buruh menyatu gitu kan, dan kita berharap supaya teman-teman paham bahwa inilah salah satu perubahan yang kita lakukan kan gitu kan, perubahan yang kita lakukan, dan ini bukan semata-mata tanda petik mencari jabatan, bukan semata-mata mencari kekuasaan, tapi para kaum buruh dan petani ini berusaha ingin melihat kondisi yang ada sampai saat ini. Sebab terjadi 98 apa kita lakukan sama buruh juga sama. Oh, kita harus lakukan sendiri nih, gitu kan. Dan kita yakin 2024 kita bisa nih. Amin. Insya Allah harus bisa. Harus bisa ya. Oke, ke teman-teman sekalian. Nah, sebelumnya tadi kita bicara panjang lebar nih, kita belum kenal nih kan Bung Agus Ruli sebagai sekretaris umum. Nanti kan sedikit lah pertanyaan. Ketua umumnya itu siapa sih, Pak? Kenal juga nanti kelihatan mau maka tahu ketua umumnya siapa nih gitu. Kalau ketua umumnya Pak Henry Saragi. Pak Henry Saragi. Dari Sumatera Utara. Sama latar belakangnya juga dia dari gerakan mahasiswa. Jadi kita memang dari gerakan mahasiswa yang bergerak di masing-masing daerah dan juga turun ke persoalan-persoalan rakyat, karena di berbagai daerah artinya lebih banyak memang bersentuhan dengan persoalan petani dan masyarakat di desa. Oke. Gitu. Oke, Pak Henry Saragi ya. Oke, siap. Nah, dari tadi Pak, nih yang paling penting nih, satu lagi terakhir nih ya. Bagaimana dalam organisasi ini banyak juga Pak anak-anak mudanya Pak? Karena terus terang di buruh di mana pun anak muda ini nih paling bukan bahasa ini ya, tapi untuk masuk organisasi itu kan anak sekarang ini kan males juga gitu, karena di SPI ini anak mudanya banyak kan Pak? Nah, ini yang memang menjadi persoalan mungkin di organisasi yang lain juga ya. Jadi memang ya bagaimana kita juga menggerakkan ya petani-petani anaknya itu juga mau berjuang dan mau berorganisasi nih. Dari mulai internal dulu lah, para pengurus, kader kita yang sudah berkeluarga, yang anaknya itu harus mau peduli dan mau berjuang bersama dengan SPI secara organisasi. Kedua juga kita memang harus melakukan pendidikan lah ya kepada kelas menengah ini, anak-anak muda ini. Dan kita juga sudah banyak sebenarnya bersama-sama melakukan aksi-aksi solidaritas dengan organisasi-organisasi pemuda mahasiswa. Tapi memang itu apalah istilahnya ya, datang dan pergi, karena mahasiswa atau misalnya ini juga kan terbatas waktunya gitu. Jadi setelah dia tidak jadi mahasiswa, ya juga tidak lagi aktif untuk di gerakan mahasiswanya kan. Udah kerja. Nah, maka dari itu juga di SPI memang kita sudah melakukan deklarasi dan kongres membangun gerakan mahasiswa petani Indonesia. Oh, mahasiswa petani Indonesia. Nah, gitu. Gerakan mahasiswa Gema Petani. Gema Jadi Petani. Gerakan mahasiswa petani Indonesia. Jadi Gema Petani. Kita sudah kongres dan inilah yang kita harapkan juga menjadi embrio untuk merekrut
pemuda-pemuda, mahasiswa, pelajar untuk bisa berjuang di petani dengan SPI. Jadi kita tahun 2019 tahun 2020 baru kemarin kita di Jambi sudah kita deklarasikan dan sudah kita kongres. Gema Petani, Gerakan Mahasiswa Petani Indonesia. Jadi kita mau lebih fokus. Jadi gerakan mahasiswanya tidak isu-isu yang umum, ya, tapi kita mau pastikan gerakan mahasiswa yang yang konsen terhadap persoalan-persoalan petani di Indonesia. Tertarik nih, nih untuk besok tertarik nih. Gerakan Mahasiswa Petani Indonesia, Ya. Gema Petani. Iya, Gema Petani. Jadi ini untuk podcast selanjutnya bisa diundang nih. Nah, Nah, tinggal di mana dia nih? Masalahnya tinggalnya di Indonesia, di Jakarta atau Di Bandung. Oh, di Bandung. Ya, nanti Oh. bisa kita kondisikan. Nah, kalau lagi main ke sini Nah. bisa Nah, main ke sini ya. Kalau lagi pas di Jakarta Ya. bisa main ke sini. Kita diskusi lagi nih. Oke. Bagaimana mahasiswa itu suka peduli dengan petani. Ya. Ya. Nah, itu harus kita kayak kapan-kapan Ya. kita ya. pas dia main di Jakarta. Ini saudara siapa nih? Anas. Anas. Oh. Masuk juga dalam struktur Partai Buruh untuk bidang pemuda, mahasiswa dan pelajar. Oh gitu, masuk deh ya. Ya, Anas masuk. namanya. Oke, Anas siap. Sadikin. Nanti kalau ini kita bisa undang ke sini Ya. tentang karena ya mahasiswa itu kan jarang juga kan. Ya. Jangankan ini anaknya petani jadi mahasiswa aja. Alergi juga dia. Ya. Bilang bapaknya petani kan gitu kan. Nah, terakhir nih untuk Pak Agus apa pesan atau kesan kepada seluruh rakyat Indonesia umumnya dan petani ini khususnya melalui podcast ini ya 2-3 menit membangkitkan mereka untuk aktif di Serikat Petani atau masuk ke Partai Buruh atau untuk pesan ke mereka. Ya, pada intinya ya kita menginginkan suatu perubahan yang lebih baik ya dari seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk SPI sendiri kita harapkan artinya paling tidak pengurus, kader dan juga masyarakat petani secara umum artinya ayo kita berjuang bersama-sama bagaimana merubah, memperbaiki nasib kita sendiri. Ya, tentunya harus dengan kita kesadaran kita sendiri, bagaimana kita berorganisasi, bagaimana kita mengorganisir diri sendiri untuk memperjuangkan persoalan-persoalan petani buruh secara lebih baik. Dan kita sudah berjuang dan melakukan selama ini sejak 98, ternyata tidak cukup. Kita harus ada wadah alat politik kita yang lebih kondisional untuk bagaimana melakukan perjuangan menentukan persoalan tanah, persoalan benih, persoalan pupuk, itu semua diputuskan menjadi keputusan politik yang ada di DPR. Maka dari itu petani, buruh itu harus masuk tuh ke DPR, ke ruang-ruang pengambil keputusan tuh. Ya, alatnya adalah partai politik. Mari artinya kita sebagai anak bangsa melakukan upaya ikhtiar lah, berupaya supaya memang kita bisa berjuang sendiri, tidak lagi menitipkan. Ada partainya, kita urus partai ini, kita persiapkan kader kita untuk bisa masuk ke dalam ruang-ruang pengambil keputusan di DPR sana, sehingga kita bisa menentukan dan kita pasti lebih tahu persoalan petani, persoalan buruh, persoalan rakyat, kita lebih tahu dan solusinya juga kita lebih tahu, bukan orang-orang yang mengenal-namakan kita di DPR sana. Mudah-mudahan ini adalah hanya sebuah ikhtiar dan selebihnya ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, teman-teman sekalian, para aktivis buruh, aktivis petani, di penghujung acara kita ini kita sudah dengar bagaimana harapan Pak Agus Ruli untuk para petani Indonesia dan rakyat Indonesia semuanya. Dan benar yang dikatakan Pak Agus bahwasanya jangan pernah menitipkan nasib. Jangan pernah menitipkan nasib.
Dan perjuangan bisa kita lakukan dengan diri kita sendiri. Selama kita melakukan perjuangan dengan diri kita sendiri, maka ada kepuasan yang kita dapatkan. Tidak ada kekecewaan. Kalau menitipkan nasib, banyak kecewaan yang timbul. Tapi kalau berjuang, itu tidak lihat hasil akhirnya, tapi perjuangan itu adalah nikmatnya perjuangan yang kita rasakan. Maka para petani Indonesia, ayolah bergerak. Wadah ini, SPI ini, Serikat Petani Indonesia ini, perkuatlah. Dan ayolah berserikat, berkumpul, berpendapat. Itu semua hak seluruh rakyat Indonesia. Dan kita mampu, kita bisa berserikat, berkumpul, berpendapat. Itu tidak mengenal kelas, tidak mengenal ekonomi, kelas ekonomi, tidak ada hal kaya dan miskin, tapi adalah kemauan. Dan dengan berserikat, maka kita menjadi kuat. Amin. Dengan berserikat, itulah tonggak kemenangan kita. Awal kekalahan, suatu Anda sendiri. Tapi dengan berserikat, Anda menjadi kuat. Dan yakinlah, kalau kita kuat, kemenangan pasti bersama kita. Sebab Allah menyatakan, kekuatan tertinggi itu ada di jamaah, di persatuan, bukan pribadi-pribadi. Jadi para petani, ayolah bergabung kepada SPI. Dan juga kuat karena SPI. Jika SPI kuat, Serikat Petani Indonesia kuat, maka otomatis Partai Buruh kuat. Amin. Dan Partai Buruh itu adalah resmi. Nanti kalau kita sudah lulus parlemen, ayo perjuangkan. Dan kita duduk DPR. Dan jangan bicara kita tidak bisa. Jadi kita tidak bisa. Kita semua bisa untuk menjaga situ. Itu saran kita para petani. Dan juga bicara petani, nggak bisa juga lepas dari bicara buruh. Petani dan buruh bersatu menguatkan sesama kita. Semoga dengan pertemuan ini semakin berkolaborasi antara buruh dan petani. Amin. Dan kita menjadikan kekuatan yang nyata, yang mampu menggetarkan, petani dan buruh bersatu, yang mampu menggetarkan para pengusaha dan penguasa. Mereka tidak memandang kita sebelah mata lagi. Amin. Dan teman-teman perhatikan. Jadi cukup sekian. Semoga bermanfaat, semoga menambah pengetahuan kita berbicara dengan Bung Agus Ruli, dan sangat susah bertemu dengan beliau hadir di sini. Suatu kesempatan yang emas bagi kita sudah hadir di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup petani Indonesia.